Kapolda Riau bersama Forkopimda melaksanakan aksi penghancuran barang bukti kejahatan. Kegiatan ini berlangsung di halaman apel Mapolda Riau. Satlantas Polresta Banyumas mengembangkan sebuah sistem tilang elektronik berbasis drone yang disebut Atledrone. Presiden Joko Widodo menghadiri resepsi konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia di Melbourne, Australia. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 6 Maret 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tim gabungan berhasil menemukan 2 korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Ada 3 korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor ini. Dua korban yang ditemukan atas nama Darmadi 45 tahun dan Nasa 6 tahun. Keduanya merupakan ayah dan anak. Mereka ditemukan di posisi kedalaman 3 meter di bawah tumpukan material setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir 5 jam. Sebelumnya bencana tanah longsor ini terjadi pada hari Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Desa Jeti, Sragen, Jawa Tengah. Dengan ditemukannya 2 orang korban meninggal dunia, total terdapat 3 korban meninggal dunia akibat kejadian. 1 di antaranya sudah ditemukan pada Minggu malam atas nama Sutarmi berusia 60 tahun. Kapolres Sragen AKBP Jamal Alam mengatakan dalam proses evakuasi dan pencarian pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan pelibatan personel sebanyak 150 orang. Lebih 150 personil gabungan, baik Polri, TNI, relawan dari tim SAR, BPBD, serta elemen masyarakat dan warga masyarakat sekitar yang ada di lokasi ini untuk membantu mencari dan menemukan korban yang masih kita upayakan secara maksimal hari ini. Untuk pengamanan dari tim BPBD dan tim SAR sudah memasang beberapa tanda dan personil di sekitar area sehingga masyarakat juga kita sudah memberikan polis lain untuk batas terakhir agar masyarakat tidak mendekat karena kemungkinan kita antisipasi kerawanan apabila ada longsor susulan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjenguk 10 anggota BRIMOB yang menjadi korban ledakan di markas Gegana BRIMOB Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kapolda Jawa Timur menemui 1 persatu personel BRIMOB di dalam ruang perawatan untuk memberikan semangat sekaligus mengecek kondisi luka para korban. Rekan-rekan media, selamat siang. Terima kasih, hari ini kita update dari korban kejadian kemarin. Itu alhamdulillah dari 10 korban yang dinyatakan luka kemarin, hari ini sudah kita tengok, kebetulan kita diberikan asistensi dari Danpas Gegana atas perintah Bapak Kapolri untuk meninjau langsung di lapangan. TKP tadi sudah didatangi oleh Bapak Danpas Gegana, termasuk hari ini beliau memastikan untuk korban terjadinya ledakan kemarin baik-baik saja, dan alhamdulillah sudah kita lihat 10 korban semuanya adalah anggota Jibom dan Gegana Satbrimobda Jatim dalam keadaan baik-baik saja.
Jadi kalau kita rinci ada 5 personil itu sesak nafas kemarin, dan alhamdulillah ini tadi kita pastikan sudah baik-baik saja nafasnya. Kemudian yang luka-luka ada di tangan kena serpian kaca, kemudian di kepala sudah dilakukan penjahitan semua dan membaik hari ini. Dan 1 terkilir cedera ada di tangan, itu yang jaga di pos penjagaan. Dan hari ini dipastikan oleh Rumah Sakit Bayangkara boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih rekan-rekan media, mungkin itu update yang perlu kami. Sementara itu di Purwakarta, Polres Purwakarta Polda Jawa Barat mengungkap kasus pembuangan mayat bayi di dalam sebuah tas di belakang rumah warga yang ada di Kampung Jati Jajar, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku memutuskan untuk membuang bayi yang baru ia lahirkan akibat panik dan malu karena masih berstatus lajang. Hari ini Selasa tanggal 20 Februari 2024, Satreskrim Polres Purwakarta akan rilis terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana peristiwa ini berawal dari laporan masyarakat ditemukannya bayi yang sudah tidak bernyawa di salah satu pekarangan rumah warga yang terbungkus dengan spray dalam sebuah tas warna hitam. Kemudian hasil temuan itu penyidik mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Kemudian kita langsung bawa mayat bayi yang sudah tidak bernyawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari olah TKP, penyidik menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada salah seorang wanita yang baru melahirkan di sekitar tempat penemuan bayi tersebut. Kita melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, di mana berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa perempuan berinisial VV merupakan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Jadi modusnya bahwa perempuan VV ini berumur 18 tahun, sudah dewasa, dalam kondisi hamil. Kebetulan yang bersangkutan belum memiliki suami. Kemudian yang bersangkutan menyembunyikan kehamilannya kepada keluarga. Nah, pada saat sudah tiba waktu melahirkan sendiri di rumahnya, kemudian karena panik yang bersangkutan membungkus bayi yang baru lahir dengan sebuah spray dan dimasukkan ke dalam tas. Nah, karena bayi ini menangis, baru lahir menangis, makanya pelaku menyumpal mulut bayi dengan tisu supaya tidak ada suara tangisan. Nah, dugaan awal inilah yang menyebabkan bayi ini meninggal karena tidak bisa bernafas. Terhadap pelaku, peristiwa ini setelah ditemukan pelaku karena dengan dasar kemanusiaan, pelaku yang baru habis melahirkan kita sarankan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi sudah lebih kurang sekitar 1 bulan pelaku mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit karena kondisi pasca melahirkan secara otodidak itu menurut kesehatan kurang bagus dan butuh perawatan khusus terhadap ibu ini. Kemudian terhadap pelaku sudah kita dilakukan penangkapan kemarin hari Senin tanggal 19 Februari. Barang bukti yang berhasil kita sita dari tangan pelaku yaitu 1 buah tas hitam sebagai tempat untuk membungkus bayi, kemudian spray yang digunakan untuk membalut bayi sebelum dimasukkan ke dalam tas. Kemudian juga ini petunjuk yang ditemukan di TKP yaitu sebuah undangan, dan ini adalah yang warna hitam adalah tisu.
Yang warna hitam inilah tisu yang digunakan untuk menyumpal mulut bayi. Ya, ini barang bukti yang berhasil kita amankan di TKP. Dan kita kenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2002. Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, Polsek Metro Taman Sari mengamankan sebanyak 4 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Kapolsek Metro Taman Sari Kompol Adi Wananda menyebut keempat pelaku memiliki peran masing-masing dalam aksi kejahatan tersebut. Adapun yang kita amankan ya adalah 5 orang tersangka. Adapun modus operandi para pelaku, yaitu para pelaku sebelumnya berjanjian melalui handphone di tempat titik kumpul mereka sebelum melaksanakan atau sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan, mereka patungan terlebih dahulu untuk membeli sabu. Kemudian para pelaku menggunakan 2 motor, di mana 1 orang yang di depan selaku joki dan 1 orang di belakang adalah selaku eksekutor. Kemudian mereka melakukan berkeliling-keliling di wilayah Taman Sari dan juga di wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat antara pukul 01 sampai dengan pukul 06. Dan kemudian melakukan atau merebut barang berharga milik korban, yaitu berupa HP, dan juga para pelaku ini tidak segan-segan melukai korbannya. Beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama itu adalah motor Honda Beat yang digunakan oleh para pelaku, ada 2, warna biru dan warna abu-abu. Kemudian 2 buah senjata tajam jenis celurit. Kemudian ada juga baju pakaian yang digunakan oleh para pelaku dan 3 unit helm. Kemudian ada juga 2 korban warga negara Italia 1 dan juga warga negara Cina 1. Untuk pasal yang kita kenakan terhadap para pelaku, yaitu kita kenakan pasal 365 ayat 2 kedua KUHP, ya, yaitu pencurian yang didahului atau disertai diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal terangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.